Oke, kita mulai. Nah, jadi kan kemarin tugas RBL-nya diminta untuk ada sebagian yang dapat tentang photonic crystal ya, photonic crystal waveguide, sama satu lagi ada yang dapat tentang channel apa? Channel channel waveguide atau strip waveguide gitu. Nah, terus yang buat photonic crystal itu antara dibikin nyari satu lagi disuruh nyari band gap atau satu lagi disuruh bikin jadi notch filter gitu kan ya. Nah, tapi aku nggak bakal ngasih tahu detail gimana cara biar dia jadi band gap atau notch filter kayak gimana, tapi di sini aku bakal lebih menekan ngasih tahu gimana cara menggunakan si solvernya ini. Jadi solvernya itu ada dua yang kita gunakan. Kalau untuk yang kasus photonic crystal, entah itu bikin notch filter, entah itu bikin apa sih namanya satu lagi, bikin nyari band gap gitu ya, itu kita pakai yang Queps, pakai yang Queps. Terus kalau misalkan yang untuk mod solver, untuk waveguide, kalau nggak salah di itu disuruh bikin ini ya, disuruh nyari tentang coupling length ya, panjang coupling. Itu pakainya yang AIMS, yang ini ya. Nah kalau yang Queps di sini, nah ini tadi aku nyoba-nyoba sih. Nah kalau yang Queps itu dia apa sih namanya? Kita bisa ngevariasiin, bisa kita bisa bikin waveguide gitu. Bisa bikin waveguide, bisa bikin sistem photonic crystal dengan cara ya kita variasin aja ini apa sih namanya? Jumlah layer yang ada di dalam sistemnya. Kayak misal initially ini close dulu deh. Kalau misalkan defaultnya waktu baru dibuka dia cuma ada satu apa? Cuma ada satu layer gitu ya, satu layer dan satu slice. Nah ini nanti bisa kita isi-isi nilai indeks biasnya gitu. Nah terus di Queps ini juga ada tutorialnya. Tutorialnya itu adalah kita ngebikin suatu sistem cavity gitu. Waveguide ada dua. Nih waveguide pertama, ini waveguide kedua. Terus di tengah sini tuh kayak ada suatu kotak yang jadi cavity gitu, resonator buat ngejebak cahaya di dalamnya. Nah ini kita bisa bikin sistem kayak gini dengan cara kita bikin aja di apa sistemnya itu ada 3 layer. Jadi kita punya 3 baris matriks gitu, dan juga nanti ada 3 kolom, 3 kolom matriks. Jadi ukuran matriksnya 3 kali 3. Nanti dari matriks 3 kali 3 tadi kita isi indeks biasanya berapa. Kalau di contoh yang dikasih di sini, dia bikin matriksnya 3 kali 3. Jadi kalau dicontohin, kita bikin layernya itu ada 3. Jadi ntar ada 3 baris gitu ya, yang bisa kita isi data indeks biasanya. Terus bisa kita bikin juga slice-nya itu 3. Slice itu adalah si kolomnya. Nah, kolom. Jadi initially kalau misalkan dia satu layer dan satu slice gitu, dia ada sebanyak 3 gitu. Jadi satu ditambah dua, dua, dua samping kanan kiri atas bawah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita 3 layer dan 3 slice, berarti total ada 5 matriksnya ukurannya 5 kali 5. Karena 3 layer dan 3 slice yang pengen kita pakai untuk si apa untuk si core dari waveguide-nya atau nanti sistemnya kayak gimana dimensinya. Terus sisa-sisanya itu kayak boundary-nya gitu. Oke. Nah, kalau di sini dicontohinnya yang bikin si cavity resonator ini, itu ya tinggal kita isi-isi aja. Jadi di daerah yang ada si cavity-nya itu, entah itu di bagian si resonatornya atau di bagian waveguide-nya, dia punya indeks bias sebesar 3,4. Tuh, jadi nanti kita bikin pola. Ini indeks biasa 3,4, 3,4 gitu. Ini 3,4, ini 3,4, ini 3,4, 3,4, kayak gitu ya semuanya. Terus di daerah sisanya itu yang nggak ada apa-apa kan ya. Di sini yang di daerah kosongnya ini, itu kita bikin indeks biasanya sama dengan 1 atau vakum gitu ya, vakum atau enggak udara. Jadi ini sisanya daerah yang bukan waveguide atau si cavity-nya tadi, indeks biasa diganti jadi 1 kayak gini. Oke, kita ganti semua jadi 1. Nah, terus bisa kita atur juga dimensinya. Bisa kita atur dimensi. Kalau di sini dimensinya itu adalah si cavity-nya itu ukurannya dikasih tahu di sini. Oh, bentar, azan. Kita break dulu. Nah, oke. Jadi kita lanjut. Nah, kita bisa ngatur dimensi dari si cavity-nya itu. Kalau di sini dikasih tahu T3. T3 itu adalah si ini apa isi dari elemen dari apa? Dari elemen yang ini. Elemen yang itu adalah layer ketiga itu ketebalannya berapa. Jadi T3 itu thickness dari si layer 3. Terus kalau misalkan T2 itu berarti thickness dari layer 2, T1 itu thickness dari layer 1. Nah, kita samain aja. 1,786 1,786. Terus yang layer 2-nya thickness-nya itu 0,355 gitu ya. Sama yang ketiga itu apa sih namanya? Thickness-nya 0,1 mikro.
gitu ya. Nah, habis itu di bawahnya itu ada width. Width itu apa sih namanya, si layernya apa? Yang kalau thickness itu kan dimensi sumbu Y ya, sumbu Y. Kita ngatur sumbu Y-nya itu ketebalannya atas bawah berapa. Kalau width itu lebar, jadi kita yang diatur dimensi untuk sumbu X, si waveguide ini panjangnya berapa, atau enggak si cavity-nya ini lebarnya berapa gitu ya. Nah, di sini si cavity-nya lebarnya dibikin 1,786 mikro. Terus apa sih namanya? eh Ya gapnya itu yang bagian ini kan nggak ada apa-apa ya. Gapnya itu 0,386 gitu ya. 0,386 385 mikro gitu ya. 0,385 mikro. Terus yang waveguide yang samping yang vertikal itu dibikin ketebalan apa? Ketebalan itu cuma sekitar 0,1 mikro kayak gitu. Nah, terus di Queps ini kita bisa milih juga gelombang yang kita tembakin ke si sistemnya ini polarisasinya apa? Bisa dipilih antara transfer elektrik sama transfer magnetik gitu ya. Antara TI sama TM. Nah, misalkan kita pilihnya TI aja gitu yang nggak usah diganti. Nah, terus kalau udah diatur, ini ngatur dimensi dan ngatur indeks biasnya gitu ya. Habis itu kita initialize. Nah, kalau udah di initialize kayak gini, nanti kita bisa atur apa sih namanya, informasi tentang gelombang yang datangnya tadi punya powernya berapa dan kita nginput gelombangnya itu dari mana. Nah, kalau misalkan nggak diubah-ubah, defaultnya itu adalah si gelombang itu masuk dari kiri. Jadi kan sistemnya itu dua dimensi. Sistemnya window-nya itu dua dimensi. Jadi gelombang kalau nggak diatur, gelombang itu datang dari X negatif menuju X positif. Jadi dari kiri datangnya ke kanan. Dan dia bentuknya adalah plane wave, gelombang bidang. Nah, tapi bisa kita ubah. Misalkan kita pengen gelombangnya datang dari atas gitu, dari top gitu ya. Berarti initially si plane wave itu datang dari atas, terus dia menjalar itu ke bawah, kayak gitu, ke seluruh sistemnya. Terus di sini, kalau di sini biarin aja dari kiri gitu ya. Dari kiri jalan ke kanan. Terus di sini dia dikasih tahu bahwa P inputnya itu nilainya sama dengan satu. Jadi siapa sih namanya si power dari gelombang datangnya, gelombang bidang yang datangnya itu, input gelombangnya, dia di set nilainya tepat sama dengan satu atau ternormalisasi. Jadi nanti gelombang-gelombang outputnya entah itu gelombang yang output ke kiri lagi atau yang dipantulkan gitu ya, reflected wave. Terus ada yang ditransmisikan ke kanan, ditransmisi ke atas atau ke bawah. Itu nilainya pasti kurang dari satu gitu. Jadi pecahan dari si gelombang inputnya. Karena ini inputnya dinormalisasi nilai gelombangnya sama dengan satu powernya gitu ya. Yang mana di sini powernya itu didefinisikan sama dia adalah kuadrat dari total amplitudo. Di situ ya inputnya. Nah, di sini kita juga bisa ngatur computational window. Computational window ini apa? Computational window itu adalah apa ya? Ya ukuran ukuran dimensi sistemnya, dimensi total sistemnya. Nah, biasanya computational window ini yang menyesuaikan sama ukuran waveguide kita atau ukuran dari panjang gelombang yang kita gunakan. Di sini kan aku pakai panjang gelombangnya di vakum itu 1,55 mikro kan, atau 1550 nanometer. Nah, di sini computational window-nya adalah sekitar 4 mikrometer. Biasanya kalau misalkan panjang gelombangnya lebih besar ya computational window kita set lebih besar juga supaya errornya kecil. Nah, tapi di sini sekitar 4 mikro itu udah cukup ya. Jadi ke arah sumbu Z dia dimensi sistemnya sebesar 4 mikro, ke arah sumbu X 4 mikro. Ini bukan sumbu Z ya, sorry. Sumbu Y harusnya. Sumbu Y itu atas bawah gitu. Computational window-nya kan X dan Y doang. Jadi lebar ke kanan kirinya 4 mikro, lebar ke atas bawahnya juga 4 mikro gitu. Si computational window-nya, ukuran sistem. Nah, di sini ada juga spectral discretization. Spectral discretization itu adalah si panjang gelombangnya itu kan dia apa sih namanya? Ketika menjalar bisa berubah-berubah kan nilai. Nah, spectral discretization itu kayak si panjang gelombangnya itu kita bagi jadi berapa kali lipat gitu ya. Jadi kayak misalkan kita masukin nilainya 1550. Terus kan ntar bisa aja karena dispersi berubah jadi 1551 atau 1552 gitu. Kalau spectral discretization-nya 20 misalkan nggak dari 1550 nggak langsung loncat 1551 gitu. Tapi misalkan jadi 1550,2 gitu ya atau berapa ya, ya gitulah. Pokoknya si panjang gelombangnya itu dibagi sebanyak 20 kali gitu ya. Makin besar spectral discretization-nya, nanti apa sih namanya hasil komputasinya makin bagus. Tapi ya nanti makin berat juga komputasinya. Karena oh ya, sama si program Queps ini sebenarnya bukan ngeran di server ya. Bukan ngeran di cloud, tapi ngerannya di lokal komputer kalian. Bentar. Oke, dia ngerannya lokal di komputer kalian. Jadi apa sih namanya harus hati-hati juga. Kalau misalkan computational window-nya terlalu besar,
dan juga discretization spektral kalian naruhnya terlalu banyak, itu nanti bisa lama juga programnya jalan kayak gitu. Nah di sini misalkan kita spectral discretization 20 dan computational window-nya 4x4 gitu ya ukurannya. Berarti sekitar 16 mikro sistemnya, 16 mikro kuadrat. Nah, kalau di solve, ya biarin dia jalan gitu. Ya agak lama ya. Nah, oke. Nah, ini nanti keluar datanya. Di sini yang keluar datanya tuh dalam dua apa ya, dua bentuk gitu ya. Bentuk yang pertama itu datanya yang keluar adalah dalam amplitudo dari medannya dan juga fasanya. Nah, jadi A ini adalah amplitudo dari medannya. Left itu maksudnya amplitudo medan yang keluar ke port kiri. Jadi dia yang dipantulin berapa ke kiri gitu. Kalau top itu amplitudo medan yang keluar ke atas gitu. Kalau right itu amplitudo medan yang keluar ke kanan, diteruskan ke kanan gitu. Dan eksponen ini adalah si fasa dari amplitudonya gitu. Sementara A kuadrat itu ya berbanding lurus sama si tadi, sama si power. Tapi di sini kita juga bisa lihat output powernya. Output powernya itu ada yang total, ada yang guided. Oke. Bedanya apa? Kalau total itu adalah ya semua total dari apa output power yang keluar dari port kanan. Port kanan itu berarti yang kami apa Windows sebelah kanan gitu ya. Si total power yang dikeluarkan dari situ tuh berapa? Kalau guided itu adalah berarti apa apa misalkan guided dari output power yang sebelah kanan gitu ya. Itu adalah total power yang keluar dari port sebelah kanan tapi yang berasal dari si waveguide-nya aja gitu. Nah, ini kalau mungkin bakal lebih gampang kalau misalkan kita plot ya. Kalau misalkan kita plot nanti bakal keluar sistem waveguide-nya kayak gimana. Nah, sistem waveguide-nya kayak gini. Ini kalau di animasinya dijalanin, ini kelihatan kan gelombangnya jalan gitu ya. Di waveguide ini gelombangnya jalan dari kiri ke kanan. Terus nanti karena dia kekoppel gelombang dari waveguide yang bawah, dia bakal ada juga yang jalan ke atas gitu. Terus yang di cavity-nya kan dia kan kejebak ya gelombangnya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuma kayak apa mantul-mantul di sini aja berosilasi sebagai gelombang berdiri gitu ya. Nah ini dia ada resonansi di dalam si cavity-nya. Nah gitu. Nah kalau kita lihat eh, apa sih output power itu apa aja? Output power itu ada power yang keluar semua dari bagian kiri sini, ada power yang keluar semua dari bagian kanan sini. Nah tadi kalau dilihat kan ada yang guided, ada yang total. Kalau yang total itu adalah kalau kita lihat baik-baik di sini yang guided itu adalah di sini kan ada gelombang yang jalan di waveguide-nya, terus keluar lewat kanan. Nah itu yang guided, guided power. Tapi kalau yang total bukan cuma gelombang yang keluar dari sini, tapi kan yang di bagian sini di waveguide yang jalan ke atas ini kan ada sebagian yang terradiasikan gitu kan powernya. Nah itu digabungin semuanya. Jadi digabungan dari yang guided, bagian yang sama bagian yang terradiasi ini juga dihitung di apa di bagian boundary sebelah kanan. Nah itu adalah output power total dari yang right kayak gitu. Nah terus gimana caranya kita bikin kurva transmisi? Kurva transmisi itu saya nggak bisa langsung diplot dari sini. Kurva transmisi itu nggak bisa langsung diplot dari si Coeps ini. Tapi kita bisa plot secara manual. Jadi kurva transmisi itu kan sumbu Y-nya itu adalah si power ya. Power yang ditransmisikan. Entah itu di port kanan, kiri, atas, atau bawah. Sementara yang di sumbu X-nya, sumbu absisnya, horizontalnya, itu adalah si panjang gelombang. Jadi mau nggak mau kita ambil satu-satu datanya. Jadi misalkan ini output power dari port sebelah kanan. Sebelah kanan berarti yang ditransmisikan ke kanan. Kalau port yang top berarti yang ditransmisikan ke atas. Kalau yang left berarti yang direfleksikan lagi. Kan gelombangnya datangnya dari left ya, dari kiri. Kalau ada output power di kiri lagi berarti itu gelombang yang direfleksikan. Kayak gitu. Nah, ini kita ambil datanya terus kita masukin, kita simpan aja, catat gitu atau tulis di Excel gitu ya. Kayak misalkan di sini aku bikin contohnya tadi udah nyoba. Di sini pada panjang gelombang 1550, power di sebelah kirinya aku tulis kayak gitu. Terus power di sebelah kanan aku tulis, di atas ditulis, di bawah ditulis. Habis itu aku ganti panjang gelombangnya di simulasi, misalkan diganti jadi 2,0. Jadi panjang gelombang diganti jadi 2 mikro. Terus dilakuin lagi. Berarti sekarang kita inisialisasi lagi, computational window-nya dijaga tetap 4 gitu ya biar hasilnya sama. Spectral discretization juga tetap 20 gitu. Terus kita solve. Nah, kalau di solve, nanti kan dia bakal muncul nilai powernya berbeda lagi kan ya. Di sini kayak di sini power yang keluar dari kanan itu 0,9. Ya terus dicatat lagi di sini. Kalau di panjang gelombang 2 mikro, power yang keluar di kanan itu sekitar 0,9. Terus power yang keluar di mana?
Misalkan di kiri ya, yang dipantulkan ke kiri itu sekitar 0,02, berarti dicatat lagi. Power di kiri 0,02, kayak gitu. Nah, terus kalian lakukan variasi untuk panjang gelombang. Jadi, kalau aku di sini ngelakuin sekitar 10 variasi. Jadi, dari panjang gelombang 800 nanometer sampai 2300 nanometer atau 0,8 mikro sampai 2,3 mikro. Dengan senternya itu di 1550 nanometer gitu ya. Terus apa? Stepnya itu adalah 150 nanometer. Jadi berkurangnya ke bawahnya 150, naiknya ke atas juga 150 150 kayak gitu. Nah, ini aku lakuin variasi dari 10 data ini, aku catat apa nilai powernya dari masing-masing port yang dipantulkan, yang diteruskan ke kanan, yang diteruskan ke atas, atau yang diradiasikan ke bawah. Habis itu ya udah tinggal di plot aja kurvanya. Jadi aku bakal dapat kurva kayak gini. Ini bukan transmission curve ya, harusnya power curve. Salah namain dulu. Power curve. Jadi ini kurva power dalam yang dinormalisasi nilai maksimum sama dengan 1 gitu, terhadap panjang gelombang. Kalau kita lihat yang warna oranye, ini adalah power yang diteruskan ke port sebelah kanan atau yang ditransmisikan ke kanan tadi. Kalau di sistem waveguide-nya berarti yang bentar. Nah, kalau di sistem waveguide-nya ini berarti yang power yang diteruskan oleh waveguide yang bawah ini yang ke sebelah kanan. Kayak gitu. Di sini kalau kita lihat powernya tuh kayak datar 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 terus tiba-tiba pada satu panjang gelombang dia kayak drop nilainya. Terus habis itu naik lagi. Nah, berarti ini bisa berfungsi sebagai notch filter kan ya. Kalau misalkan dia dropnya sangat spesifik di satu titik gitu, berarti kita bisa bikin oh pada panjang gelombang tersebut, kalau dimensinya sesuai gitu ya, sistem waveguide-nya atau cavity-nya, dia nggak ada cahaya yang diteruskan ke port sebelah kanan. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalian bikin plotnya kayak gini dengan cara tadi, kalian bikin dulu dimensi sistemnya kayak gimana, divariasiin, terus habis itu dia disimulasin perpanjang gelombang, terus data untuk powernya tiap tiap powernya tuh kalian catat satu-satu gini baru diplot masing-masing. Kayak gitu kurang lebih. Untuk yang simulasi fotonik kristal. Nah, kalau ini adalah contohnya untuk sistem yang ya waveguide dan juga ada cavity gitu ya. Cavity gitu kan. Kalau mau bikin sistem fotonik kristal gimana? Ya bikin aja dimensinya agak gede gitu ya, biar kalian bisa variasiin indeks biasa. Misalkan dimensinya 5 kali 10, 10 kali 5. Berarti kan ini bisa dibikin periodik gitu ya. Ini satu, terus ini satu, 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 satu gitu ya. Sini satu, misalkan ini, terus yang apa sih fotonik kristalnya tuh kita pengen bikin kristalnya itu bentuknya kotak dan punya indeks bias sekitar 2 gitu ya. Jadi bikinnya periodik satu dua satu dua satu dua satu dua satu dua satu dua satu begitu. Terus dibikin aja sih apa sih periodik kita tadi ukurannya berapa? Ini dua satu dua satu dua satu dua satu dan seterusnya. Jadi kalian bikin sendiri, kalian variasiin titik-titiknya tadi supaya dapat sistem fotonik kristal yang kalian pengen tuh kayak gimana. Atau ini 5 kali 5 aja kali ya, biar nggak terlalu gede. Nah, ini ya. Satu 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 dua satu dua satu dua satu kayak gitu. Misalkan ukurannya nggak usah gede-gede ya, 0,5 mikro aja. Satu dua satu dua satu dua satu dua satu dua satu dua satu 0,5 mikro juga satu sorry ini dua harusnya dua satu dua satu dua satu dua 0,5 mikro satu dua satu dua satu dua satu 0,5 mikro. Nah, misalkan sistemnya kayak gini ya, terus ya yang lebarnya juga sama 0,5 mikro semua. Terus kita initialize, kita bikin ya biarin aja ini. Computation window-nya misalkan 6 kali 6 gitu, terus spectral discretization atau 4 kali 4 ya, biar nggak kegedean. Terus spectral discretization-nya misalkan 10, terus di solve. Nah, terus kalau kalau di plot ya kita punya sistem fotonik kristalnya ya kayak gini gitu ya. Gitu. Oke. Jadi kayak malah jadi overlap kayak gini. Oh ya dia ya jelas di overlap karena ini kan dibikinnya harusnya ini satu ya. Ini satu
Harusnya dibikinnya kayak gini, biar biar maksudnya dia jadi kayak titik-titik doang, bukan apa, bukan waveguide yang overlap. Oke, nah misalkan yang kayak gini, oh no guided modes. Nah ya, kalau ini no guided modes, berarti kalau misalkan sistemnya kayak gini nggak ada modes yang bisa didukung. Nah jadi ya itu ribetnya photonic crystal harus kayak divariasin gimana caranya kita ngatur-ngatur si titik-titik dari photonic crystal tadi supaya ya, sistemnya tuh punya guided modes. Nah tapi buat gampangnya, itu kan di tugasnya udah dikasih paper referensi ya. Kalian coba bikin sistemnya sama aja kayak gitu. Cuma yang jadi masalah adalah untuk satu lattice side-nya itu, untuk satu lattice-nya itu, lattice side-nya, ya itu nggak dikasih tahu ukuran dari lattice side-nya berapa. Nah itu kalian sendiri yang tentukan. Maksudnya ukuran dari thickness dari satu lattice side yang ini, itu nggak dikasih tahu kan berapa ya. Misalnya kayak gini, ada nggak ya? Guided, guided, nggak ada juga. Kayak gitu. Ya jadi kalian coba variasikan sendiri gimana caranya nanti bisa dapat suatu kayak lattice side gitu. Jadi ada sistem periodik kayak kristal yang nanti bisa ada guided mode. Ya kalau mau gampang, tiruin aja yang ada di paper yang ada di referensi. Tinggal kalian nanti mainin di bagian indeks bias yang berapa gitu untuk satu lattice site, sama backgroundnya dan juga ukuran dari tiap lattice site. Kayak gitu. Oke, nah ini tentang yang quarks untuk photonic crystal. Sampai sini ada pertanyaan lo nggak terkait quarks, mainan quarks? Halo, halo, Iya. Bang. Apa? Ini nggak ini nggak bisa manual ya, nggak bisa otomatis yang upload amplitude terhadap panjang gelombangnya. Sayangnya tidak bisa. Kemarin perasaan kata Pak Alex bisa dah. Kata siapa? Kata Pak Alex. Aku tanya pas ini sih instrumen. Malik. Pak Alex, Pak Alex. Oh, Pak Alex. Nggak tahu ya, nggak bisa, nggak bisa. Seingat, 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 seingat aku nggak bisa ya. Soalnya aku Boleh. nyoba juga manual gitu, jadi kayak per per apa sih namanya, per lattice site gitu kayak diambil, sorry bukan per lattice site, per panjang gelombang diambil nilai amplitude, nilai powernya di tiap port terus diplot untuk panjang gelombang masing-masing kayak gitu. Itu tuh yang abang plot. Coba lihat ininya dong bang, Oh yang ya, X. Excelnya ya kayak gini. Itu tuh amplitude-nya. Oh enggak, ini power, langsung power. Jadi yang aku Kalau ambil datanya itu power. amplitude yang ditransmisikan tuh di yang mananya bang? Lihat lihat apanya ya? Amplitude yang ditransmisikan, lihat aja power yang di port sebelah kanan ini. Kan tadi sistem waveguide-nya itu udah dimatiin ya. Oh Nah, itu uh, nah, ini kan sistem waveguide-nya kan dia ya. gelombangnya tuh datang dari kiri ke kanan kan ya. Soalnya tadi Iya. yang input powernya aku taruhnya di sebelah kiri. Berarti nanti gelombangnya datang dari kiri ke kanan. Berarti nanti ada gelombang yang diteruskan ke kanan, ada juga yang diteruskan ke atas. Nah, berarti kalau kita pengen nyari power yang ditransmisikan ada dua. Ada yang dari port atas, ada yang dari port kanan gitu. Makanya di sini yang aku plot tuh semuanya semua port. Jadi yang di kiri iya, yang di kanan iya, yang di bawah iya, yang di atas iya. Yang di kanan, yang warna warna oranye ini, itu berarti gelombang yang ditransmisikan ke sebelah kanan lewat waveguide yang bawah tadi. Kalau yang atas, berarti itu gelombang yang ditransmisikan ke port yang atas, berarti lewat waveguide yang ini, lewat waveguide yang ke atas ini. Tuh ya. Kalau yang kiri, kalau power yang kiri ini berarti adalah power yang dipantulin lagi sama sistemnya. Gitu. Itu kan ya. Kalau yang Betul. bottom ya itu berarti yang ini yang diradiasikan. Kan di bawah tuh nggak ada waveguide-nya nggak ada yang ngarah ke bawah kan. Tapi kalau misalkan power yang di bottom itu ada, berarti ada sedikit yang diradiasikan yang hilang gitu, dari sistemnya. Kalau ini delta lambdanya itu buat apa ya? Delta lambda. Oh enggak, ini buat ngevariasiin aja. Maksudnya kan biar stepnya pas ya. Tadi kan aku bilang stepnya variasinya 150. Maksudnya ya biar 150, 150, 150. Oh, ngerti, Terus ngerti, ngerti. senternya di 1550. Berarti ntar tinggal dari Excel tinggal yang ini ditambah sama 1550 gitu loh. Ngerti nggak? Wah ini buat Iya, ngituin iya. Excel Ngerti, ngerti, bang. ya. Tapi Nah, yang dipakai sama, ya ini aja. Oke. eh, aku nanya teknis khusus buat yang kelompokku sih. Jadi kan kelompok itu disuruh bikin plot amplitude terhadap panjang gelombang di 1,3 mikro sampai 1,7. Hmm. Maksudnya tuh panjang gelombang itu band gapnya segitu gitu. Nah, yang kami bingung tuh eh, band gap tuh yang mananya sih ya? Band gap. Ya, maksudnya band gap
di 1,7 sampai 1,3 sampai 1,7 gitu. Hmm. Band gap itu berarti aku juga lupa sih soal photonic crystal saja, yang mainan photonic crystal. Dia itu kalau nggak salah ini kan ya, kalau ada band gap di panjang gelombang itu artinya dari sistem photonic crystal itu nggak ada yang ditransmisikan keluar kan ya? Iya nggak? Jadi semua Oh, cahayanya tuh kejebak di situ. berarti ketika kita masukin panjang gelombangnya 1,3 sampai 1,7, misalkan sistem kita tuh portnya inputnya dari kiri, berarti di rentang segitu nggak ada yang diterusin ke kanan dong, Iya. Jadi kayak harusnya. jadi kayak trance kayak gini. Oh, jadi bisa tiba-tiba drop gitu ya? Ah, ah, Oke, oke. Ngerti-ngerti. ya kayak gitu. Cuma coba cek lagi definisi band gap di photonic crystal soalnya lebih honest jarang mainan photonic crystal dan ya jadi agak lupa juga definisinya band gap gitu. Tapi yang Oke. jelas ada dua kemungkinan antara antara dia pada panjang rentang tadi 1,3 sampai 1,7 tiba-tiba drop kurvanya kayak gini atau justru malah tiba-tiba ada muncul kayak gitu. Kalau kalau tadinya nggak ada terus tiba-tiba muncul berarti dia malah ngelolosin apa? Malah ngelolosin panjang gelombang pada panjang pada rentang segitu gitu. Mirip sama di elektronika kan ada yang filter gitu ya, ada yang low pass filter terus high pass filter kayak gitu. Itu kan ada dua kemungkinan. Kayak misalkan kita pengen si filternya itu ngelolosin di panjang apa di frekuensi rendah berarti yang frekuensi tingginya dipotong. Tapi bisa juga kita pengen lolosin di frekuensi tinggi berarti frekuensi rendahnya malah hilang dulu tiba-tiba pas di frekuensi tinggi ada yang lolos gitu. Kayak gitu lah kurang lebih. Kebayang nggak? Jadi cek lagi definisi band gap. Cuma seingatku band gap itu tadi definisinya adalah ya di panjang gelombang tadi berarti nggak ada gelombang yang diteruskan karena semuanya ke trap ke confine di dalam sistem photonic kristalnya gitu ya. Kalau nggak salah. Oke, 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 Bang. Ngerti-ngerti. oke. Tapi kalau ternyata definisinya kebalik ya berarti kalian bikin aja yang meloloskan di 1,3 sampai 1,7 kayak gitu. Gitu ya. Kan kalau kalau nggak ke confine berarti keloloskan gitu. Berarti dia meng-cancel di mana-mana tapi lolosnya di situ doang. Oke. Nah, cuma ngevariasinya itu yang ribet karena photonic crystal kan lattice size-nya banyak. Harus dicoba. Ya, dicoba-coba gitu ya. Ya paling gampang ngikutin yang ada di paper yang referensi yang udah dikasih. Di situ kan udah dikasih kalau kalau sistem photonic kristalnya gimana terus tengahnya dibolongin misalkan. Nanti kurva transmisinya kayak gimana. Nanti nah terus kalau dari situ kalian variasiin. Misalkan bolongannya ditambahin atau bolongannya tiba-tiba di tengahnya ditambal gitu, tapi di samping kanan kiri masih bolong. Nah, itu kan nanti bisa bisa beda transmisi yang terjadi. Kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bentar, ini baterainya mau habis. Wait, aduh. Nah, terus selanjutnya yang AIMS ya, kita simulasi waveguide. Nah, kalau yang AIMS itu, kayak simulasi waveguide sebenarnya ada banyak. Bukan cuma yang AIMS doang. Pakai WMMS ini juga bisa. Cuma belum pernah nyobain juga sih. Kalau nggak salah dia cuma beda basis dari bagaimana cara dia mendiskritisasinya itu. Tapi nggak tahu juga, karena belum pernah pakai. Jadi kita gunakan yang AIMS. Kalau yang OMS ini juga sebenarnya dia bisa dipakai untuk simulasi waveguide. Cuma waveguide-nya cuma sistemnya itu waveguide slab satu dimensi. Jadi kayak planar waveguide yang kita bisa atur layernya ada berapa gitu. Layernya bisa 3 5 6 gitu atau lebih. Tapi yang jelas dia cuma satu dimensi aja. Kalau yang MC ini dia untuk dua dimensi. Nah, di situ kan kalau yang di simulasi pakai AIMS kalau nggak salah disuruh nyari tentang coupling length. Coupling length. Nah, jadi buat buat nyari coupling length itu kita bikin dulu sistem waveguide kayak gimana mau 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 waveguide strip atau mau waveguide trip atau channel biasa gitu ya. Kayak contoh misal kita pengen bikin waveguide itu sistemnya adalah RIP gitu ya. Kalau RIP, misalkan kita bikin layernya itu ada tiga, atau nggak usah layernya dua juga udah cukup. Tapi slice-nya ada dua juga kayak gini. Terus si covernya itu bagian claddingnya indeks biasa kita bikin satu semua, jadi kayak udara aja.
Nah, terus si ribnya itu core-nya terbuat dari misalkan silicon nitride, berarti 2 indeks base. Nah, ini rib yang pertama, terus ini ada spacing gitu ya, tengah-tengahnya. Atau kita bikin 3 ya lerin. Nah, kayak gini, biar bisa diatur lebar dari core keduanya. Ini ada spacing tengah-tengahnya, terus sebelah kanan ini ada rib yang kedua. Core yang kedua, rib core yang kedua. Sini satu, ini satu. Nah, ini bagian bawah ribnya, kita bikin, dia masih silicon nitride juga, jadi 2, 2, 2, 2. Gitu. Nah, terus bagian substratnya misal kita pakainya adalah silicon dioxide, silika. Berarti indeks biasa sekitar 1,44 gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, terus nah ini bisa dipilih polarisasinya pada si Ames ini nanti keluar kita pengen apa? Apakah TI dan TM jadi dua-duanya ada hasilnya gitu. Langsung muncul TI aja atau TM aja. Jadi ada banyak kemungkinan. Ya, kita pilihnya yang TI dan TM aja jadi langsung kelihatan semua nanti hasilnya apa aja. Misalkan si ribnya itu dia punya ketebalan berapa nih ya? Nah, misalkan 0,2 ya, 0,2 mikro berarti sekitar 200 nano. Terus bagian bawah ribnya itu dia punya ketebalan sekitar 0,2 juga. Jadi kalau di total rib paling atas sampai ke bagian paling bawah dari silikon nitride itu sekitar 400 nano. Lalu si core yang pertama dia punya lebar sekitar 1 mikro dan terpisah dari core yang kedua sebesar 0,5 mikro. Gitu. Nah, kita coba simulasikan di panjang gelombang 1,55 mikro atau 1550 nanometer. Nah, di sini setelah di-solve, ternyata kelihatan bahwa dia ada 4 ya, ada 4 modes yang muncul. Ada 4 modes yang muncul. Ada apa aja modes yang muncul di sini? Pertama itu ada, sorry. Pertama itu ada TI00, TI01, TM00, sama TM01. Nah, mau lihat coupling length gimana? Coupling length itu bisa dicari pakai persamaan ini. Coupling length itu adalah LC sama dengan P dibagi delta beta. Delta beta itu adalah selisih propagation constant beta pada modes yang kita pengen cari couplingnya. Dan ini kita bebas mau milih apa aja. Misal kita pengen couplingnya antara TI00 sama TI01. Berarti delta beta yang kita ambil adalah kita ambil beta dari TI00, kita ambil beta dari TI01, terus kita selisih. Nah, itu jadi delta betanya. Berarti nanti coupling length-nya adalah coupling length yang memungkinkan coupling antara TI00 sama TI01 kayak gitu. Oke, misalkan di sini TI00 kan dia betanya sekitar 6,52 ya. Sementara TI01 tuh 6,25. Berarti kalau kita pengen nyari coupling length yang kita selisih adalah yang ini sama ini. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen nyari dia couplingnya bukan sama TI01 tapi sama TM00, ya boleh aja. Berarti yang kita selisih betanya adalah ini sama ini. Kayak gitu. Terus dimasukin ke persamaan yang ini aja. P dibagi delta beta. Atau langsung pencet ini sebenarnya langsung keluar sih. Jadi kelihatan berapa aja sih couplingnya. Oh, ternyata di sini coupling antara TI00 dengan TI01 dia butuh panjang sekitar 11,8 mikro. Artinya kalau kita bikin waveguide dengan panjang 11,8 mikro, baru dengan panjang segitu semua power dari waveguide yang di sebelah kanan bisa pindah ke bisa pindah ke waveguide yang sebelah kiri. Kayak gitu. Kalau misalkan panjangnya kurang dari segitu gimana? Dia coupling length 11,8 tapi kita bikin waveguide cuma 5 mikro katakanlah. Ya berarti ketika dia menjalar gelombangnya sejauh 5 mikro, nggak semua powernya tuh pindah ke waveguide yang sebelah kanan. Jadi cuma sebagian doang. Habis itu ya udah di jalan masing-masing tanpa ada yang berpindah lagi. Kayak gitu. Kalau lebih panjang daripada ini gimana ya? Bagus. Berarti nanti kita bisa bikin waveguide itu powernya pindahnya ganti-gantian. Jadi kayak berosilasi kanan kiri kanan kiri. Kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita plot juga. Nanti kita bisa kalau di plot nanti kita ngelihat ininya apa? Ngelihat distribusi dari medan listrik. Kayak gini ya. Bukan cuma medan listrik, tinggal dipilih ngeplotnya apa. Kalau misalkan EY berarti distribusi medan listrik komponen Y-nya. Kalau kalau apa? Kurung gitu ya. Berarti itu ya distribusi amplitudo magnitudo dari medan listrik. Kalau di plot ya mirip-mirip sama EY-nya lah. Kayak gitu. Nah, di sini aku udah nyontoin di bagian yang Ames, di sini aku ngesimulasiin waveguide itu bentuknya adalah channel waveguide. Jadi aku bikin channel waveguide ya, dia itu cuma ada 2 core, tapi apa ya, terkubur di antara cladding silicon nitride, silicon dioxide. Jadi di sini aku menggunakan tiga layer dan 5 slice. 3 layer dan 5 slice. Oh ya, ini ya, yang ini udah ada, masih ada. Untung nggak hilang deh. 3 layer dan 5 slice. Nah, yang bagian 2 ini itu adalah si core dari waveguide-nya. Cuma kayak waveguide 2 biji core-nya gitu. Terbuat dari silicon nitride.
dan dia ketebalannya sekitar 300 nanometer. Terus di sini claddingnya aku bikin ada ukurannya. Ukuran claddingnya itu si bagian atas silikon dioxide-nya 3 mikro, yang bagian bawahnya juga ke bawahnya 3 mikro. Nah, di sini lebar dari masing-masing core-nya itu aku set sekitar 1 mikro dan 1 mikro. Terus ini lebar si cladding kanan kirinya juga sekitar 3 mikro, 3 mikro. Jadi kalau ditotalin ke kanan ke kiri 4 mikro. Kayak gitu. Nah, ini kalau di solve kita ternyata muncul sama 4 mode lagi ya. Ada 4 modes. Kalau misalkan, oh ya, yang bagian slice 3, ini aku bikin gapnya awalnya tuh sekitar 0,1 dulu. Jadi dia antara core 1 sama core 2 itu deket banget. Pada panjang gelombang 1,55 mikro, ternyata dia ada 4 modes. Kayak gitu ya. Ada 4 modes kayak gini. Kalau dilihat dia dekat banget waveguide. Jadi apa ya, couplingnya pasti bakal terjadi gitu ya, kalau dia sangat dekat. Jadi kalau dicek coupling length-nya antara TI00 sama TI01 misalkan ini cuma 11,8 mikro panjang yang dibutuhkan supaya bisa couplingnya bisa terjadi. Gitu ya. Gimana kalau misalkan sekarang gapnya tuh kita tambah. Jadi antara core sebelah kiri sama core sebelah kanan tuh dinaikin gapnya. Misalkan kita ubah jadi 1 mikro gapnya. Kalau di solve, nanti apa nilai betanya tuh bakal berubah. Jadi antara TI00 tadi kan betanya kalau misalkan gapnya 0,1 gitu ya. TI00 itu betanya sekitar 6,5. Tapi kalau TI01 itu betanya sekitar 6,2. Jadi ada selisih yang cukup besar, sekitar 0,3 selisih. Tapi ketika sekarang gapnya kita perbesar sampai 1 mikro, kita lihat baik-baik di sini. TI00 tuh betanya sekitar 6,35. Tapi TI01 juga sekitar 6,35. Jadi selisihnya tuh makin kecil antara TI00 atau TI01. Artinya apa? Artinya kayak hampir nggak ada bedanya antara mod T00 sama T01. Kalau nilainya udah sama persis antara T00 sama T01, artinya dia sama aja. Modnya adalah mod yang sama, bukan mod yang berbeda lagi. Gitu. Kalau kita plot, ini, nah kelihatan dia jadi makin terpisah. Makin terpisah, jadi si coupling antara medannya itu makin makin kecil juga. Kalau coupling antar medannya makin kecil, maka kalau kita ukur panjang dari coupling length-nya, LC-nya itu menjadi makin besar. Di sini T00 sama T01 dia coupling length-nya sekitar 319 mikro. Jadi makin panjang. Kalau makin panjang artinya makin makin kita harus ngedesain waveguide itu panjangnya harus bertambah, makin besar gitu ya, supaya dia bisa di coupling antara waveguide 1 sama waveguide 2. Nah, sekarang gimana kalau misalkan coupling apa si gapnya itu kita tambahin jadi 10 mikro. Jadi ekstrim gitu ya. Kalau tambahin jadi 10 mikro, di sini kelihatan bahwa si TI00 sama TI01 dia betanya tuh ini udah sama persis. Artinya udah nggak ada bedanya lagi. Ternyata dia cuma support satu mode doang. TI00 atau TI00 atau TM00 gitu. Jadi TI01 itu udah nggak ada bedanya sama TI00. Gitu juga TM01 nggak ada bedanya sama TM00. Jadi kalau kita plot dia ya udah kayak gini. Apa sih namanya, cahayanya cuma ada di salah satu waveguide doang. Kalau nggak kiri aja ya kanan aja. Kayak gitu. Karena udah nggak ada coupling yang bisa membangkitkan medan di waveguide yang berbeda gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat si coupling length-nya dia nilainya udah tahingga semua. Jadi ini tahingga, ini tahingga, ini tahingga, ini tahingga juga. Artinya kita nggak bisa ngebuat waveguide yang bisa terkapel gitu. Butuh waveguide-nya butuh panjangnya sebesar tahingga supaya dia bisa terkapel. Artinya ya nggak mungkin, couplingnya nggak mungkin terjadi. Ya gitu ya. Nah, jadi kalau nggak salah ya, saya ingatku, untuk tugas yang AIMS ini ngedesain waveguide, aku tuh ngevariasiin, minta buat ngevariasiin antara gap atau kalau nggak salah, kalau nggak gap itu lebar dari masing-masing core-nya gitu ya, atau salah satu core-nya aja. Terus dicari si coupling length-nya supaya dia nilainya paling tinggi. Jadi berapa lebar waveguide maksimum atau gap maksimum tadi supaya dia couple-nya udah nggak mungkin lagi terjadi. Kalau di sini kan contohnya aku nge-couple yang 2 core tadi, aku variasiin gap-nya, bukan lebarnya, tapi gap-nya dari 0,1 sampai 3. Di sini ketika gap-nya itu udah sekitar 3 mikro, dia butuh panjang sekitar berapa tuh? Tuh 2, 3, 4, 5. Sekitar 430.000 mikrometer coupling length-nya. Artinya udah panjang banget. 430.000 mikrometer kan ordernya udah hampir ke sentimeter atau desimeter. Kan nggak mungkin kita bikin waveguide ukuran desimeter panjangnya. Jadi sebenarnya ya ini udah termasuk order yang nggak mungkin. Jadi ketika peningkatan dari coupling length itu udah tinggi banget, nah ya itu kita cut di situ. Artinya kita nggak mungkin ada waveguide yang bisa di couple. Oke,
Sampai sini ada pertanyaan nggak terkait yang ke bagian AIMS ini simulasinya? Saya mau nanya Kak. Oh ya, kenapa? Jadi apa namanya? Coupling length itu artinya itu apa ya? Jarak antara kedua waveguide tersebut yang paling jauh yang Bukan masih bisa ini enggak sih? Yang masih bisa couple gimana sih? bukan bukan jarak. Nah, mungkin aku udah tunjukin dari sini ya. Nah nih, ini kan ada dua waveguide kanan kiri gitu ya. Nah, di sini ada jarak di mana dia 100% coupling, ada jarak di mana dia 50% coupling. Jadi coupling length itu misalkan kita bikin waveguide panjangnya dari sini sampai sini. Dari mana ya? Dari bawah sini sampai ke bagian yang ada garis ini dari 0 sampai 600 mikro. Ini apa? Mikro apa nano ya? Bukan, nano kayaknya. Ya pokoknya panjangnya dari 0 sampai 600 nanometer gini. Nah, ini ketika panjang waveguide itu dari 0 sampai 600 meter, dia bisa terjadi 100% coupling. Artinya ketika kita bikin waveguide yang panjangnya 600 nanometer tadi, karena dia sama dengan coupling length-nya, itu pasti coupling antara satu waveguide dengan waveguide lainnya itu bakal terjadi. Jadi kalau kita masukin cahaya dari salah satu aja, cahaya di sebelah kanan tuh bisa bangkit. Kita masukin cahaya dari kiri aja nih. Cahaya dari kanan tuh bisa tiba-tiba muncul. Walaupun kita nggak masukin cahaya ke waveguide yang sebelah kanan juga. Gitu juga kalau kita masukin dari kanan doang, yang dari kiri juga muncul. Jadi bisa ada, jadi antar waveguide tadi bisa saling lempar, bisa saling membagi power gitu ya, bisa saling membagi cahaya kayak gitu. Nah itu coupling length. Jadi kayak bukan bukan jaraknya, bukan jarak antar waveguide, tapi kayak ukuran dari waveguide-nya, panjang dari waveguide itu berapa, supaya ketika cahayanya menjalar, sebagian kan sambil sambil ada yang ditransfer ya. Jadi dia sambil jalan tuh sambil ditransfer kayak gitu. Kalau misalkan coupling length-nya nggak, artinya dia butuh si cahaya itu menjalar di sepanjang waveguide ini dari bawah jalan ke atas itu ya. Butuh tahingga jauhnya supaya dia baru bisa cahaya yang di sebelah kanan ini muncul gitu. Ngerti nggak? Berarti kayak nggak bisa muncul di yang satunya gitu. Iya bener. Berarti couplingnya nggak mungkin terjadi gitu kan ya. Dia nggak bisa nge-transfer energi ke waveguide sebelahnya. Oke? Coupling length ini harus waktu 100%. Ya, nggak juga. Boleh juga pada waktu 50%. Tapi cuma aku lupa kondisinya gimana kalau yang 50%. Kalau yang 100% ya berarti sebenarnya dari kondisi constructive interference saja. Ini kan interferensi kan ya. Syaratnya interferensi dia konstruktif adalah nilainya sekitar bukan pi sih, 2 pi. Cuma aku lupa rumusnya. Nanti ya bakal aku share satu paper gitu yang ngomongin tentang ini atau satu buku. Jadi ada penurunannya gitu. Jadi bisa nggak harus 100% juga, bisa bisa 50%. Bisa juga 25%, tergantung kita pengennya dia coupling seberapa banyak cahaya yang bisa ditransfer dari satu waveguide ke waveguide lainnya. Kayak gitu. Tapi umumnya kita ngedesainnya untuk kasus 100% dulu. Kenapa? Nah, kayak misalkan kan 600 nanometer ini dia coupling 100%. Artinya kalau kita bikin waveguide yang panjangnya 600 nanometer, itu udah pasti 100% bakal ditransfer energi dari kiri ke kanan gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen ngebuat dia energinya nggak 100% ditransfer semua, ya udah berarti coupling lain apa si waveguide-nya kita potong aja jadi setengahnya. Si waveguide-nya kalau pakai bahan, misalkan bahan dari silicon nitride dengan lebar sekian gitu ya. Oh, dia butuh 600 nanometer supaya 100% coupling. Tapi kita nggak pengen 100%, misalkan kita pengen 75% dong, ya udah kita bikin bukan 600% tapi sekitar 3/4 dari 600 nanometer gitu. Nanti berarti ketika kita bikin waveguide kayak gitu, coupling yang terjadi itu cuma 75% gitu. Jadi tentukan dari 100% dulu ya. Sisanya kalau pengen coupling yang lebih pendek tinggal dipotong aja waveguide. Kebayang nggak? Ya, kebayang dikit-dikit. Oke. Tapi ntar ini kalau nggak tahu sih ini slide-nya boleh di-share atau nggak, ini kan slide dari Skomoa kemarin ya. Nanti aku coba tanya Pak Alex dulu. Kalau misalkan boleh di-share sama beliau, ntar aku share. Tapi kalau misalkan nggak boleh, nanti aku bakal share yang bukunya aja. Buku yang apa yang dari mana slide ini ngereferensiin gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya masih mau nanya Kak. Jadi Ya kenapa? maksudnya subscribe nomor-nomor di subscribe-nya tuh apa ya kayak TM 0,0, 0,1, 1,0 gitu maksudnya apa ya itu subscribe-nya? Hmm, TI 0,0 ini lebih kan ngejelasin distribusi dari si polarisasinya sih. Jadi bentar. Misalkan transverse.
electromagnetic transverse electromagnetic polarization. Mana ya? Waktu itu ada Wikipedia, ada page Wikipedia yang bisa ngejelasin dengan mudah gitu ya. Karena dikasih gambar sama dia, bedanya tuh apa. Bentar, aku cari. EEN NTM mods. Like. Nih, salah satunya contohnya. Bukan. Mana ya? Kok nggak ada? Nih. Nah, ini salah satu contoh yang bisa ngegambarin. Jadi TE dan TM itu, kan kalau TE dan TM itu adalah kita lihat yang transversal terhadap si apa sih namanya, terhadap si siapa sih namanya, kue vektornya itu yang mana gitu ya. Kalau TE berarti yang transversal itu adalah si medan listrik ya. Kalau TM berarti yang medan magnetnya. Nah, yang apa indeks 0001 itu kayak ngejelasin ini dia apa si medan listriknya tuh kebelahnya kayak gimana. Kalau misalkan dia TN00, maka dia medan listriknya itu dia bentuknya cuma bulat doang di dalam waveguide. Jadi cuma ada satu bulatan. Kalau misalkan dia TE01, dia kebelahnya ada dua kayak gini, kanan kiri. Kalau 10, jadi kebalikan dari 01, dia kebelahnya atas bawah kayak gini. Mirip sama kuasi TM. Gitu. Jadi kayak nunjukin dia kebelahnya bakal berapa banyak. Kalau misalkan TE02 nanti dia ada polanya lagi sendiri. Jadi kayak misalkan jadi 4 biji gitu kebelahnya. Jadi kayak nunjukin distribusi dari si medan listriknya aja. Dia bakal terpisah jadi terkonsentrasinya kayak gimana. Apakah terkonsentrasi jadi satu mods yang di tengah-tengah muncul jadi bulat gitu ya, di tengah-tengah waveguide-nya. Mirip-mirip sama ini tapi tengahnya juga 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 nyala gitu ya. Atau misalkan dia siapa si cahaya tuh bakal kebelah-belah di dalam kayak gini medan listriknya gitu. Itu nih salah satu contohnya transverse mode kayak gini. Ini yang TN00 ya. Nah, ini dari yang tadi yang aku bilang artikel Wikipedia. Ini kalau misalkan dalam sistem fiber yang silinder. T00 tuh dia jadi si fibernya tuh di tengah-tengah core-nya cuma ada satu medan listrik yang dia bulat gitu. 10 tuh mulai kebelah. Jadi ada titik di mana dia nggak ada cahayanya di dalam fibernya. Kalau 20 berarti mulai kayak gini. Kalau 01 kebalikan dari 10. Kalau 10 kan tengahnya ada cahaya, terus ada ring gelap, terus ada ring terang. Kalau 01 ring terang, tengahnya gelap. Jadi kayak nunjukin sebenarnya dia kebelah-belahnya kayak gimana. Dan jujur aku juga nggak hafal sih dia polanya kayak gimana. Tapi ada di buku ini, di bukunya siapa sih? Genius Levante kalau nggak salah. Kamu coba cek aja nama bukunya itu Genius Levante Fundamental Fundamental of Integrated Photonics. Ini Integrated Photonics Fundamental karyanya Genius Levante. Itu dia ngejelasin pas ngebahas tentang mods dari waveguide yang channel gitu ya. Itu ntar bisa kebelah-belah modsnya. Sekitar di bab 3 atau 4 gitu. Coba cek aja di sini. Ya, tapi intinya indeksnya tadi nunjukin tadi distribusi modsnya kayak gimana. Oke, ada lagi pertanyaan? Mau nanya, Kak. Ya, Eh, Kalau di saya ini, saya dimintanya tuh untuk mencari apa namanya? Kalau dari paper yang dikasih di penugasannya, itu mm-mm. disuruh nyari lowest guided wave, kalau nggak salah. Parameternya kemarin saya nanya beberapa orang, ada yang bilang energinya utuh, terus ada yang bilang faktor-faktor apa gitu. Kalau faktor coupling ini masuk nggak, Kak? Kalau iya, kalau iya itu faktor lowest wave, lowestnya itu makin gede apa makin kecil? Oh bentar, aku lupa pertanyaannya tuh Bianes. Bentar ya, aku cek. Ah, 4 atau 5 atau 6 gitu pokoknya. sebentar. Problem tiga. Oh 3. Iya. Geometrical dependency on guided modes. Consider a reverse plate with silicon core and silicon oxide substrate. Ini dioxide harusnya, bukan oxide. Tapi salah.
which operates at 50 nanometer wavelength and has core thickness of 220 nanometer and etching depth of 70 nanometer. And initial rip width of 700 nanometer. By doing rip width variation, determine the width which support the lowest guided mode for fundamental E-modes. Oke, jadi gini, pas kamu variasiin geometrinya, gitu ya. Pas kamu variasiin geometrinya kan nanti apa sih namanya? Dia nilai indeks bias efektif itu tuh bakal berkurang terus ya nggak? Kan apa sih namanya? Nilai indeks bias efektif ini bergantung sama banyak hal kan ya. Salah satunya geometri dan juga hal lainnya itu adalah kayak misalkan material, jenis material kayak misalkan di sini aku bikin core-nya ada di tengah satu biji aja. Core-nya di tengah satu biji, lebarnya 1 mikro, terus tebalnya 300 nano kayak gini. Nah dia cuma ada 2 modes ternyata kalau core-nya satu biji kayak gini. Kayak gitu ya. 2 modes yang indeks bias efektif itu 1,5. Nah, sekarang gimana kalau misalkan si core waveguide tadi lebarnya aku tambahin kayak misalkan jadi 2 mikro. Dia indeks bias efektif ternyata malah nambah. Kalau misalkan ditambah jadi 5 mikro gimana? Dia malah nambah lagi. Tapi yang fundamental. Fundamental itu artinya TN00 atau TM00 gitu ya. Jadi kamu lihat yang antara TN00 atau TM00 pilih aja salah satu. Tapi kalau misalkan dikurangin gimana? Ini kan kalau ditambahin lebar dari si core-nya gitu ya. Jadi si core-nya tuh tambah lebar ke samping kayak gini, dia mods-nya malah tambah gede. Efektif indeksnya. Nah, sekarang kalau kamu kurangin gimana? Misalkan jadi 0,2 gitu. No guided modes found. Artinya nggak ada mods yang bisa disupport di web kita tadi. Nah, aku pengen kamu nyari tadi nilai geometri terkecil atau lebar wave terkecil sebelum dia modsnya benar-benar habis. Kan kalau ini 0,2 langsung hilang kan. Kayak misalkan 0,5. 0,5 masih ada ternyata. Tapi cuma TM00 doang. Gimana sekarang kalau dikecilin lagi jadi 0,4? Udah nggak ada. Berarti antara 0,4 sama 0,5 pasti ada selisihnya. Ada titik di mana dia mulai hilang modsnya. Katakanlah di 0,44, 0,45, aku nggak tahu exactly berapa. Nah, itu yang dicari. Gitu ya. Jadi, apa sih namanya? Geometri dari waveguide yang menyebabkan si sistemnya tadi, ya udah nggak bisa, kalau misalkan kita perkecil lagi, entah itu ketebalannya atau si lebarnya gitu ya, dia udah nggak bisa ada mods lagi yang disupport di sana. Kayak gini, no guided mods found. Gitu ya. Dan pertanyaan ini juga sama buat yang ini, buat yang wavelength dependency, sama satu lagi material dependency. Cuma bedanya kalau wavelength dependency bukan geometri yang diubah, tapi si panjang gelombang yang dipakai yang diubah. Nanti pasti pada panjang gelombang tertentu dia ada di mana titik di mana sih waveguide yang dengan geometri tadi itu udah nggak support mods lagi. Artinya kita nggak bisa pakai waveguide tadi buat nge-guiding wave, memandu gelombang lagi gitu. Kalau material dependensi berarti kamu yang dimainin ini adalah refractive index-nya. Tapi tantangannya di sini kamu harus ngasih harus ngasih Harus ngasih referensi. Kayak misalkan kamu set refractive index-nya 2.0. 2.0 material apa? Kayak gitu. Misalkan di set 1,3 atau 1,4. 1,4 itu materialnya apa? Kayak gitu. Cari material yang bisa paling rendah nge-support guided modes-nya tadi. Kayak gitu. At least 20 material, tapi kalau nggak dapat sampai 20 material nggak apa-apa. Ini kayak maksimum yang aku harapkan aja gitu. Waktu bikin soalnya, tapi intinya gini, kalian kerjain tugas ini jangan dijadiin beban supaya perfect 100% hasilnya. Just do your best. Kalau misalkan nggak dapat sampai 20 material ya udah nggak apa-apa. Yang penting adalah di bagian kan ini kan diminta bikin laporan juga kan. Di bagian laporan tuh kalian bisa menjelaskan ketika indeks biasa diubah-ubah, misalkan dikecilin, ada satu titik di mana indeks biasa itu udah nggak bisa nge-support mouse lagi. Jadi wave kita tuh udah nggak bisa guiding wave lagi. Atau di bagian geometri ada titik di mana lebar dari wave kita itu sangat kecil. Di lebar tersebut kalau kita perkecil lagi udah gak ada mouse-nya lagi. Kayak gitu. Jadi interpretasi yang pengen aku latih di sini adalah dari semua ini adalah bukan hasil akhir ya, tapi gimana caranya kalian mendesain terus menginterpretasikan fenomena fisisnya gitu. Oke, kebayang nggak sampai sini? Benar. Berarti kalau yang problem 3 itu kita diminta
desain sesuai di papernya, terus kita kecilin rib weight-nya Mm-mm. pada kondisi di mana tidak, kalau lowest guided berarti saya nangkapnya berarti kalau kita ada gelombang di dalamnya mau dipandu tuh udah nggak bisa mandu lagi gitu pada Ya, skala tertentu. Oh, ya. Jadi jadi kamu cari apa dikecilin 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 sampai dia udah nggak bisa ada TI mode lagi di situ. berarti startnya dari 700 nano ini berarti. Ya, 700 nano berarti ya dikecilin kan. Misalkan jadi 600, 500, 300, 200 dan terus. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kamu dari 700 langsung nembak 200, wah 200 udah hilang nih. Kamu naikin lagi berarti 300, 300 udah hilang juga berarti naikin lagi 400. Oh 400 ada berarti titik putusnya tadi antara 300 sama 400. Berarti kamu coba variasi yang lebih kecil lagi. Misalkan dari 400 turun ke 390, 380 kayak gitu. Sampai dapat titik putusnya yang exactnya itu berapa. Nah, berarti itu adalah lowest guided mode yang bisa di support sama si WaveGuide tadi untuk TI 0, untuk TI modes gitu ya. Kayak Oh, gitu. sama ini di simulasinya ini satuannya mikrometer semua kalau yang panjang ya. Berarti. Ya, ini mikrometer semua dimensinya. Oke. Kayak gitu ya. Terus betanya juga dalam mikrometer min 1. Jadi 1/mikrometer gitu betanya. Hati-hati di sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya lagi, Kak. Oh, maaf kebanyakan nanyanya. Yang mana? Ini saya bisa langsung share screen nggak, Kak? Biar gampang di ininya, Oh iya, iya. Boleh, boleh. ditanyainnya. Kak udah kelihatan belum? Ya, kelihatan. Ini ada soalnya nih, coupling between waveguide. Ini saya udah bikin ya waveguide-nya di sini. Silicon Nitride Core ini waktu saya lihat di eh, website ini N-nya 1,444, ini di bawah kan core-nya berarti di bawah semua ini. Ya. Terus oxide substrate saya lihat dari situ juga 2 lah kira-kira 1,996. Hmm. Ini tuh rib waveguide berarti 1, 2, Ya. eh 4 mikrometer apa thickness 2 mikrometer etching deep, jadi kayak gini ya, 2 tambah 2 jadi 4, terus Mm-mm. kayak etch 2 mikrometer 2 mikrometer, Ya. terus widthnya 1 dan gapnya itu 0,5, kira-kira udah kayak gini kah? Ya. Terus maksudnya show the mode profile distribution tuh kayak gimana ya, tinggal ini aja kali, Nah, itu yang kan kamu plot tuh. Kan di solve terus di plot kan ya. kayak gini. Nah, itu ya. Itu mode profile distribution ya. Terus kalau calculate the coupling length ini tinggal klik LC ini aja nggak sih kak, jadi kayak langsung kelihatan Ya, tapi aku di sini. mintanya cuma yang itu aja yang between fundamental TI modes. Fundamental TE mode maksudnya Maksudnya yang coupling antara TE00 dengan TE01, TE02 dan seterusnya. oh cuman T. Oh Ya, berarti kalau misalnya yang ditanya between the fundamental TE mode, berarti ininya pilihnya yang polarization TE nggak sih kak, atau TE dan TM aja? ya bebas. Kalau kamu pengen TE dan TM kan endingnya dua-duanya bakal keluar kan ya. Tapi aku mintanya cuma TE00 nya berarti ya. Bukan TE00 sorry. Tapi fundamental TE berarti TE00 dengan yang lain. Ya, TE00 dengan TE01, TE02 gitu. Jadi yang TM Jadi nggak usah dilihat nggak apa-apa. TM nggak usah dilihat. Nah, Tapi ini kalau misalnya TE TM, TE dan TM bakal beda nggak sih kak ininya, hasilnya? coba aja. Misalkan jangan di coba tadi yang TE dan TM dulu. TE dan TM terus di solve. Nilai N efektifnya berapa ya untuk TM00? Untuk TN00 deh, TN00. 1, 1,8986, nah coba diingat. Habis itu 1,8986, terus kamu coba TN00. Sama nggak? Sama nggak? 8986, Berarti sama lah kira-kira. kalau sama aja berarti sebenarnya antara TN00 yang keluar ketika kita pilih dua-duanya sama TN00 yang keluar ketika kita pilih polarisasinya TE aja ya nggak ada bedanya gitu. Jadi simulasinya hasilnya sama. Cuma Berarti bedanya adalah kalau kamu pilih TE0, TE doang gitu polarisasinya, mods yang keluar juga ya cuma TE aja, TM-nya nggak kelihatan gitu.
Berarti biar mudah di TE aja kali Kak ya. Nah, tapi yang jadi masalah tadi kan aku minta show mode profile distribution ya. Oh, berarti semuanya, dua-duanya TE dan TM. Ya, T dan TM. Oh, tapi Ya, waktu di ini pas di couplingnya, cari couplingnya cuman yang TE doang yang dilihat. ya T-nya T-nya dong. Berarti cuman oh ya nanti di laporannya boleh ini nggak sih Kak dapat coupling lainnya dari LC ini aja jadi tinggal lihat tabel atau harus di ini Nah, dihitung satu-satu. kalau aku udah coba ngitung ya, ngitung manual pakai persamaan yang tadi yang aku tunjukin di PowerPoint itu hasilnya sama. Jadi tadi Berarti aku contohin yang aku punya 2 core silicon nitride itu aku cek pakai persamaan di PowerPoint-nya sama aku cek dari tabel yang keluar dari si Ames-nya itu hasilnya sama. Jadi kamu boleh langsung ambil dari tabel ini, tapi pas di laporan ya jelasin LC itu apa definisinya boleh langsung ambil. kayak gitu. Tapi pas 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 lagi masukin J- datanya ya boleh aja ngambil dari tabel ini asalkan kamu tahu itu angkanya tuh datang dari mana sih gitu dan maknanya tuh apa. Itu pentingnya. Jadi nggak ngitung manual pakai rumus yang LC sama dengan Pi per delta beta itu juga nggak apa-apa. Karena hasilnya sama kok tadi aku udah cek. Jadi yang diambil tuh kayak ini TE00 sama TE01 berarti 87,1 terus 00 sama 10 Mm-mm. ini 28,8 dan seterusnya gitu. Atau atau kan aku cuma cuma minta yang divariasiin apa sih ini? eh one of the waveguide with jadi kayak ini misalnya slash 3 ini diganti jadi 2, 3, 4 gitu kayak. Ya, atau T0, misalkan kamu T00 sama T01 aja yang dilihat coupling lengthnya. Habis itu kamu naikin eh, apa lebar yang sebelah kanan gitu yang atau yang sebelah kiri nanti dia pasti berubah kan ya. Apa Hmm. dinaikin atau dikecilin kan divariasikan ya. Ditambah atau dikurang. Nanti pasti berubah antara T00 sama T01 tuh couplingnya gimana panjangnya. Soalnya kan ada banyak banget ya kalau misalkan kamu dari T00 sampai T05 kan berarti kamu 55-nya dituin. Jadi bakal kebanyakan banget. Jadi lihat aja antara T00 sama T01. Oke, jadi tinggal 01 ganti 0 T0 T1 lihat terus ganti gitu. Nah, nanti kan ada titik di mana dia udah nggak bisa coupling lagi kan, kayak yang tadi aku contohin. Atau Pokoknya pas kalau misalnya udah sampai coupling lainnya udah sampai infinity berarti udah berhenti sampai situ. gak usah sampai infinity juga, sampai di mana menurut kamu itu nggak physically realizable gitu. Kalau tadi kan aku nyontoinnya ketika dia panjang couplingnya itu sekitar 400.000 mikrometer. 400.000 mikrometer itu kan kalau jadiin meter berapa tuh? Berarti sekitar 0,4 meter kan? Wah, nggak mungkin kita punya waveguide yang panjangnya 0,4 meter dengan ukuran lebar dan ketebalan itu nanometer. Itu aneh. Hmm. Nah itu kalau nah kayak gitu yang sense kayak gitu yang pengen aku latih. Jadi nggak usah benar-benar sampai infinity. Kalau infinity ya jelas dia udah pasti nggak bisa ada coupling. Tapi yang menurut kamu itu udah nggak physically realizable aja. Dan kasih juga alasannya Terus ntar dimasukin ke sini apa ya? eh ke reportnya. Reportnya. Ya, With the weakest coupling berarti si with satu waveguide ini ketika kita udah kayak berhenti ngambil datanya gitu. Kita udah mikir ah ini udah nggak mungkin gitu kan. ya, benar. Oh, Oke. plot the coupling dependency to this parameter berarti kayak misalnya coupling length terhadap width satu ini gitu misalnya. Ya, kalau tadi kan aku nyontoinnya coupling coupling length terhadap gapnya. Soalnya tadi yang aku variasiin di waveguide aku gapnya. Jadi nanti dapat tuh kurvanya naik gitu. Nah, ketika naiknya udah mulai ekstrim itu aku potong. Oh, oke, alhamdulillah udah ngerti Kak. Makasih ya Kak. Oke, masih ada lagi yang lain? Oke, udah aman ya kayaknya sampai sini. Oke, kalau udah aman ya berarti ya kita cukupkan dulu aja pertemuannya. Ya, good luck ngerjain tugasnya masih ada waktu seminggu lagi. Kerjanya aja semaksimal mungkin. Kayak hasilnya nggak perlu perfect. Yang penting tadi aku mau bikin ngedesain tugas kayak gitu tuh sebenarnya pengen ngelatih sense of physics-nya aja supaya kalian apa bisa ngedesain waveguide itu yang utamanya satu. Mau pakai photonic crystal, mau pakai tadi sistem satu lagi yang apa waveguide kayak biasa gitu yang konvensional.
Sama satu lagi bisa memaknai artifisis dari mod di WebGet itu apa aja sih gitu, dan parameter-parameter di WebGet itu apa aja gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi aku cukupkan dulu ya. Ya udah, selamat malam dan ya good luck buat tugasnya.